Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tapi dalam pertempuran di kuil Yunji ini, mengapa kamu membuat langkah maju? Wanita itu bingung. Burning Buddha tersenyum dan berkata, itu hanya godaan, dan saya tidak pernah benar-benar berakhir. Menjelajahi apa? Ketika leluhur iblis Lohu kembali dari sarang iblis listrik saat masih hidup, aku sudah melihat sesuatu yang aneh. Buddha yang terbakar berkata, sejauh yang saya tahu, dia terjebak di lantai 9 gua darah Dao transformasi, dan dia ditakdirkan untuk mati, tetapi yang aneh adalah dia keluar hidup-hidup. Setelah jeda, dia berkata, sejujurnya, kita berada di kamp yang sama. Saya juga mencoba mencari cara untuk membantunya, setidaknya untuk menyelamatkan hidupnya. Dan saya melakukannya. Pada saat itulah saya menemukan bahwa ada area terlarang ruang waktu yang tersembunyi di lantai 9 gua darah transformasi Dao. Orang yang menjaga area terlarang ruang waktu adalah orang yang sangat berbahaya. Pria itu mengaku sebagai Kaisar Agung dari era 5 Kaisar, dan nama Taonya adalah Tianji. Burning Buddha mengerutkan kening, bukan kebetulan, dia adalah pria yang telah menyentuh ambang sungai takdir. Dan leluhur iblis Lohu ditangkap hidup-hidup oleh orang ini. Itu sebabnya aku tidak bertindak gegabah di awal. Tapi sekarang, leluhur iblis Lohu, yang menjadi mangsa, telah kembali hidup, yang secara alami sangat tidak normal. Setelah jeda, Randeng Buddha berkata jika hanya itu tidak akan membuatku mencurigai Suyi. Kuncinya adalah Feng Wuji, keturunan leluhur iblis Luohu, memiliki persimpangan dengan Suyi. Dan aku curiga bahwa Feng Wuji lah yang meminta Suyi untuk membantunya menyelamatkan leluhur iblis Lohu dari Kaisar Tianji dari era 5 Kaisar. Mendengar ini, wanita itu akhirnya mengerti, jadi, Anda meminta kuil Yunji untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, hanya untuk menguji deduksi Anda sendiri. Bagus. Burning Lamp Buddha berkata, fakta telah membuktikan bahwa memang ada yang salah dengan leluhur iblis Rahu. Wanita itu menghela nafas apakah pantas mengambil nyawa semua orang di kuil Yunji untuk melempar batu untuk menanyakan arah. Burning Buddha berkata Anda juga mengatakan bahwa ini melempar batu untuk menanyakan jalan, permainan tata letak, saya tidak peduli dengan untung dan rugi dari setiap permainan. Sudah selesai, pencapaian yang luar biasa. Jika kamu kalah, itu hanya kehilangan beberapa bidak catur. Nada suaranya datar, seolah-olah dia mengatakan hal sepele lainnya. Wanita itu terdiam sesaat, dan berkata dalam hal tata letak dan strategi, penjahit penerusku yang tidak efektif agak mirip denganmu. Buddha lentera terkejut. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah wanita itu sarkasme atau desahan yang tidak disengaja. Setelah beberapa saat, dia berkata sebelumnya, saya mendengar Anda berbicara tentang penjahit itu berkali-kali, dan Anda sangat memuji kecerdasannya. Tetapi saya juga mengingatkan Anda pada saat itu bahwa konspirasi dan taktik pada akhirnya adalah cara-cara kecil. Jika Anda tenggelam dalam seni strategi, Anda hanya akan melihat ke depan dan ke belakang, menjadi penakut, tersesat, dan lambat laun kehilangan keberanian dan tekad Anda untuk membunuh. Lentera Buddha berkata, apakah itu pertempuran untuk dunia yang hebat atau pertempuran untuk jalan yang hebat? Pada akhirnya, ini seringkali tentang kekuatan nyata, bukan konspirasi. Inilah perbedaan antara Taoisme dan seni. Dao ada di tanganku, dan semua seni siap membantuku. Jika tidak ada jalan di tangan, semua skema dan konspirasi tidak lebih dari trik yang tidak bisa dipentaskan. Selama percakapan, dia tanpa malu-malu mengungkapkan ketidaksukaannya pada penjahit. Jangan bicara tentang itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, di mataku, dia benar-benar pahlawan yang tiada taranya. Saat itu, dia menyerah terlalu banyak di jalan untuk melakukan sesuatu untukku. Pada akhirnya ini aku, tuannya, yang bisa tidak tahan dia. Buddha lentera melirik wanita itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Akhir dari pertempuran di kuil Yunji telah membuktikan bahwa kamu telah dikalahkan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat ini. Wanita itu mengubah topik pembicaraan, bagaimanapun, semua orang di dunia tahu bahwa di belakang kuil Yunji adalah gunung roh surgawi barat Anda. Mungkin kamu tidak peduli dengan kehilangan darah yang begitu besar, tetapi jika kamu tidak mengambil tindakan untuk melawan,
bagaimana pendapat orang-orang di dunia tentang kamu, si Tianlingshan? Burning Buddha tersenyum dan berkata, saya tidak perlu melawan, seseorang akan mendatanginya. Ketika dia mengatakan ini, Buddha lentera, yang selalu terlihat tenang, tidak hanya tersenyum, tetapi juga memiliki ekspresi antisipasi di alisnya. Ini mengejutkan wanita itu. Siapa? Mata Buddha yang terbakar bermakna dan berkata, siapapun yang paling menginginkan pedang kebencian surgawi di dunia ini akan pergi dan merebutnya. Wanita itu terkejut sesaat, lalu tiba-tiba dia menyadari, itu dia. Burning Buddha berkata, di dunia para dewa, dia adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk takut pada segalanya. Wanita itu tampak tertegun, dengan mata halus, ini, apakah trik lain yang sudah kamu persiapkan sejak lama? Burning Buddha berkata, ini adalah pembunuhan yang sebenarnya dengan pisau pinjaman. Wanita itu berkata, pisau ini bisa membunuh orang, dan juga bisa melukai dirimu sendiri. Apakah kamu tidak khawatir jika dia berhasil, dia akan mengambil buah dao di tubuh Suyi untuk dirinya sendiri? Lentera Buddha berkata dengan tenang, jika dia benar-benar dapat mengambil buah dao dari Suyi, saya pasti akan memenangkan ronde ini. Wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa Buddha lentera telah merencanakan dan mempersiapkannya sejak lama, dan dia tidak khawatir tentang buah dao Suyi yang ditempati. Rekan Taois, kamu harus pergi, Gunung Roh Langit Barat ini bukan tempat untuk kamu tinggal untuk waktu yang lama. Lentera Buddha mengingatkan. Wanita itu bangkit dari sisi kolam teratai dan berkata, sebelum saya pergi, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Buddha lentera sepertinya melihat ke dalam pikiran wanita itu dan berkata, jika itu terkait dengan Buddha saat ini atau Buddha masa depan, maka Anda tidak perlu bertanya lagi. Wanita itu mengerutkan kening. Segera, dia berkata, tidak bisakah kamu mengatakannya? Sang Buddha berkata, jangan bicara. Lentera Buddha menanggapi dengan tenang. Wanita itu terkekeh ringan dan berkata, lupakan saja, saya tidak akan bertanya lagi tentang hal-hal ini. Saya hanya berharap bahwa saya tidak akan menjadi pion di tangan Anda di masa depan. Burning Lamp Buddha berkata, semua langit dan bumi mengetahui hal ini dengan baik, dan saya tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan rekan-rekan saya. Wanita itu berpikir sejenak, dan tidak mengatakan apa-apa, sosoknya diam-diam berubah menjadi bayangan, dan menghilang begitu saja. Kegelapan seperti ilusi, kesendirian seperti kekosongan, lahir dari kegelapan, dan memperoleh Tao dalam kehampaan kepunahan, jalan semacam ini memang luar biasa, dan layak menjadi jalan tertinggi yang mengarah langsung ke Sungai Panjang. Nasib. Buddha yang terbakar berbisik, penuh emosi. Nama wanita Tao itu adalah Dark Silence. Nama Dao sudah cukup untuk mencerminkan betapa misterius dan ajaibnya Dao wanita itu. Xuan Yingjie. Salah satu dari 33 ranah domain dewa, mengelilingi Lingqiao Senzu. Ini adalah dunia yang sunyi di mana auranya hampir habis, di antara 33 dunia, ia menempati peringkat paling bawah dan disebut jalan besar yang terbengkalai. Sebagian besar makhluk yang hidup di dunia ini adalah manusia biasa pada level terendah. Ada juga praktisi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berada di arus. Bahkan bidat jahat menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xuan Yingji, dan mereka tidak mau datang. Di mata biksu sejati, Xuan Yingji tidak berbeda dengan lubang lumpur yang bau. Langit sangat kejam. Di kota perbatasan kecil, angin dan pasir memenuhi udara, bangunan bobrok dengan ketinggian berbeda tersebar di berbagai tempat seperti bidak catur yang dibuang. Baru saja terjadi hujan lebat kemarin, dan tanahnya berlumpur dan bergelombang. Ini adalah kota kecil dengan sedikit orang. Kota ini penuh dengan orang-orang biasa yang berada di bawah. Di mata orang-orang di kota, karakter apapun dengan sedikit kultivasi tidak berbeda dengan dewa dalam dongeng. Deru sepatu kuda terdengar di luar kota. Tidak bagus, Yanyun 13 akan datang. Segera, jeritan teror menyebar di kota, dan ada sosok yang bersembunyi di mana-mana. Tangisan anak-anak, jeritan wanita, dan kutukan pria mengikuti satu demi satu. Jangan takut, kami hanya merampok uang dan tidak membunuh orang. Keluarkan semua barang berharga dan kamu bisa hidup. Sekelompok pencuri yang menunggang kuda tinggi memasuki kota dengan megah,
seperti angin topan, dan mulai menjara orang-orang di kota. Hampir tidak ada yang berani melawan. Di depan toko peti mati tua di kota, seorang pria bertangan satu sedang duduk di depan peti mati berjemur di bawah sinar matahari. Jenggotnya acak-acakan, rambutnya yang panjang acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan hanya tersisa lengan kanannya. Tulangnya tebal dan tubuhnya sangat tinggi, bahkan jika dia duduk di sana, dia hampir setinggi orang biasa, membuat orang merasa tertindas. Ketika sekelompok pencuri datang untuk membunuhnya, pria berlengan satu itu menundukkan kepalanya, duduk di sana dengan patuh, dan berkata, "Saya hanya memiliki peti mati di toko ini. Jika kalian menyukai peti mati manapun, Anda dapat mengambilnya." "Poh!" Salah satu pencuri meludah dengan kejam dan mengutuk, "Berhentilah omong kosong, ambil uangnya. Atau aku akan memenggal kepalamu." Lupakan saja, orang ini ceroboh dan menjaga toko peti mati. Sungguh sial melihatnya. Jika kamu merampok uangnya yang bau, aku khawatir kamu akan terjebak dalam kesialan. Kaki tangan pencuri membujuk mereka, dan segera mereka pergi bersama dengan tergesa-gesa. Pria satu tangan itu menghela nafas dengan sedih, dunia ini semakin buruk. Segera setelah saya mengatakan ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari peti mati hitam tua di toko peti mati. Pisau kebencian surgawi telah muncul. Pria berlengan satu itu tertegun sejenak, lalu matanya berbinar, dia berdiri dengan tiba-tiba, mengulurkan tangan dan meraih peti mati hitam tua di punggungnya. Kemudian, dia melangkah menuju orang awam itu. Ledakan. Pada saat ini, orang-orang di kota tercengang menemukan bahwa setiap langkah yang dilakukan pemilik toko peti mati, sosoknya akan terbang tinggi. Dan di langit, langit yang ganas tiba-tiba tertutup awan petir yang tebal. Aura kehancuran yang tak terlukiskan menyelimuti kota perbatasan kecil ini. Melihat pemilik toko peti mati, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa ganas setinggi sekitar 10 kaki, membawa peti mati hitam di punggungnya, dengan aura pembunuh yang mengerikan yang tidak bisa disembunyikan meresap ke dalam tubuhnya. Sekelompok pencuri hendak pergi dengan menunggang kuda, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan ketakutan. Apa-apaan? Tiba-tiba, pemilik toko peti mati menghentakkan kakinya, mengepalkan tinjunya karena malu dan berkata, "Maaf semuanya, saya baru saja berbohong, sebenarnya saya tidak hanya kaya, tetapi juga sangat kuat, tetapi saya baru saja berbohong kepada Anda, tolong maafkan saya." Sekelompok pencuri gemetar, bingung dan bingung. "Kami memaafkanmu, kamu ayo pergi." Seorang pencuri tergagap. Pemilik toko peti mati tertawa seolah lega, "Terima kasih, dengan cara ini, aku akan membunuh kalian semua, jadi aku tidak perlu merasa bersalah lagi." Dia tidak melihat gerakan apapun, dan kepala kelompok pencuri itu dibuang satu per satu. Rasanya seperti dipotong rapi oleh pisau sekaligus, patah tulang lehernya halus dan rapi. Segera, semua pencuri ini jatuh ke genangan darah. Adegan berdarah ini menimbulkan sensasi di seluruh kota. Dan sejak hari itu, pemilik toko peti mati yang bisa dibilang sederhana dan jujur menurut kesan orang-orang itu menghilang. Sebelum pergi, dia membawa peti mati hitam di punggungnya. Suara mendesing. Sebuah kapal harta karun menghancurkan awan seputih salju dan berlalu, meninggalkan gelombang awan lurus di langit biru. Jian Laosan, aku tidak menyangka bahwa dengan temperamenmu yang menyendiri, kamu akan memilih menjadi budak orang lain. Aku tidak seperti kamu, aku hanya bisa direduksi menjadi mainan di tangan keledai botak, dan ketika keledai botak itu mati, dia tidak bisa melindungimu. Kamu tahu kentut apa, dia adalah dia, aku adalah aku, dia sudah mati, aku terlambat untuk bahagia. Jangan terlalu keras kepala, betapapun menyedihkannya keledai botak itu bisa menekanmu dan membuatmu tidak bisa keluar dari masalah, tapi keledai botak itu mati di bawah tangan tuanku. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menyedihkan kamu. Di kapal harta karun, pedang kebencian surgawi penuh dengan aura pembunuh, dan pedang itu penuh dengan api, dan mereka saling bertarung. Meskipun kedua harta karun rahasia kekacauan tidak dapat berbicara, mereka dapat menggunakan kesadaran mereka untuk saling memarahi. Adegan itu begitu intens hingga hampir seperti perkelahian. Sui menyaksikan adegan ini dengan penuh minat.
Pada saat yang sama, dia juga merasa lucu bahwa payung Ji-hyun bergetar di satu sisi, tidak berani menyela. Dan semua ini membuat Suyi bertanya-tanya, jika dia menyebut semua harta rahasia kekacauan seperti kitab karma, perahu yang menghancurkan langit, diagram Liang Yi, penguasa batas, dan pengait pencuri langit, akankah mereka berani untuk bercampur dengan pedang-pedang dan pedang langit? Kontes. Setelah memikirkannya, Suyi masih berpikir bahwa satu-satunya hal yang dapat menekan dua harta rahasia yang kacau ini adalah Origin Pen, nomor 1. Sayang sekali pena asal ini adalah yang paling misterius dan tidak diketahui, dan tidak pernah diketahui siapa pena itu. Belum lagi rumor. Berhenti bicara padaku, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa kamu dan aku tidak bertengkar lagi? Tian Hetdao sangat arogan dan mengusulkan untuk bertarung. Zijijian berkata dengan dingin, jika kamu ingin melarikan diri, katakan saja, jangan main-main seperti ini. Siapa bilang kamu akan melarikan diri? Berhentilah berpura-pura, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui keutamaan dari saudara pedangmu? Saber kebencian surgawi meraung tiba-tiba, dan hendak menyerang secara langsung. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Suyi dan ditekan di telapak tangannya, tidak bisa bergerak lagi. Pisau intimidasi kemitraan, kan? Surga membenci pedang dan kesal. Menangkan raja dan kehilangan bandit, kamu berada di bawah kendaliku sekarang, kamu harus mendengarkan aku. Kata Suyi dengan santai. Ingin menaklukkanku, harapan, kakak keduaku tidak akan pernah menjadi budak dalam hidup ini. Sikap Tian Hetdao sangat menentukan. Sungguh, kalau begitu biarkan aku menimbang tulang punggungmu. Suyi melepaskan gumpalan kekuatan pedang 9 penjara. Seluruh tubuh Tian Hetdao bergetar, dan ratapannya mengguncang langit. Siapapun dapat melihat bahwa pedang kebencian surgawi telah diintimidasi, sepenuhnya ditekan dan tidak dapat melawan. Tapi itu tidak mengatakan sepatah kata pun, itu tidak menyerah. Seperti anak pemberontak, keras kepala, tidak pernah tunduk. Tidak buruk. Suyi menyingkirkan kekuatan pedang 9 penjara, jangan khawatir, aku adalah seorang kultivator pedang, dan aku tidak tertarik untuk menaklukkanmu. Dao kedua, apakah kamu melihat itu, patriark saya sama sekali tidak menyukaimu. Tepat di sebelahnya pedang mengangkat pedangnya dengan tiba-tiba, begitu marah sehingga pedang itu berdengung dan bergetar, mengutuk dengan keras. Melihat keduanya hendak bertengkar lagi, Suyi merasa pusing beberapa saat, dan segera menyingkirkan mereka. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sunyi. Suyi juga akhirnya mengerti mengapa buku karma mengatakan bahwa pedang kebencian surgawi dan pedang adil adalah musuh. Sebagai perbandingan, payung Ji-hyun patuh, dan sejak jatuh ke tangannya, dia sangat kooperatif dan bekerja keras tanpa mengeluh. Kail pencuri ada di tangan nelayan, dan penguasa batas harus ada di tangan Tuan Dewa Tian Huang. Suyi diam-diam berkata, jika ada kesempatan di masa depan, saya harus mengambil kembali dua harta karun rahasia kekacauan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Keluarkan Chaos Breathing Soil dan serahkan ke Sky Mending Furnace. Harta langka semacam ini sangat bermanfaat untuk memulihkan vitalitas Marquis of Nevernight. Menurut spekulasi Suyi, meski kekuatan asli Buyehou tidak bisa diperbaiki, nyawa Buyehou bisa ditangguhkan, agar lukanya tidak bertambah parah. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir dengan kemungkinan kematian Buyehou. Setelah itu, Suyi mulai mendata harta rampasan yang dikumpulkan dari kuil Yunji. Dia menyimpan yang berguna untuk dirinya sendiri, dan untuk trofi lainnya, dia berencana mencari kesempatan untuk memberikannya ke kamar dagang Kilin. Kali ini, kuil Yunji berhasil dihancurkan, berkat bantuan besar dari kamar dagang Kilin. Suyi tidak akan pernah membiarkan pekerjaan pihak lain sia-sia. Memikirkan hal ini, Qi Wei mengirim pesan. Aku pernah mendengar tentang pertempuran di kuil Yunji. Selanjutnya, kamu harus berhati-hati untuk balas dendam dari Gunung Roh Surgawi Barat. Selain itu, orang-orangku sudah mengetahui mengapa Ningxiu menjadi pion. Menurut Qi Wei, Ningxiu tidak mengkhianatinya, tetapi dia ditanam dengan semacam hal spiritual yang disebut ibu dan anak cinta Gu di dalam jiwanya. Ketika seseorang menggunakan teknik Gu ini,
mereka dapat dengan mudah mengendalikan kesadaran jiwa Ningxiu dan menjadi boneka yang dimanipulasi oleh orang lain. Teknik Gu ini sangat langka, telah lama hilang di domain dewa, dan itu milik teknik rahasia Wumen di zaman kuno. Selama teknik Gu ini ditanam di tubuh, kecuali itu adalah dewa penyihir hebat, tingkat dewa yang mahir dalam warisan sihir, akan sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Melihat ini, Su Yi akhirnya sadar dan menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Ningxiu benar-benar mengkhianatinya. Untungnya, Qi Wei menemukan kebenaran, membuktikan bahwa Ningxiu juga disimpan dalam kegelapan sebelumnya, dan tidak tahu bahwa dia telah dikendalikan oleh teknik Gu yang aneh. Dalam surat rahasia itu, Qi Wei juga menyebutkan bahwa sangat tidak mungkin kekuatan kuil Yunji untuk mengendalikan teknik voodoo yang misterius dan tabu tersebut. Dia curiga teknik Gu semacam ini berasal dari Sitian Lingshan. Jika demikian, ini mengerikan, dan cukup untuk membuktikan 2 poin. Pertama, Sitian Lingshan telah menemukan warisan sihir kuno yang telah lama hilang di dunia domain dewa. Kedua, di tempat yang tidak diketahui dunia, terdapat ortodoksi perdukunan kuno, dan ortodoksi ini telah bekerja sama dengan Sitian Lingshan sejak lama. Apapun kemungkinannya, itu berarti Sitian Lingshan dapat mengendalikan orang lain seperti Ningxiu tanpa ada yang menyadarinya. Kecuali Sitian Lingshan menggunakan orang-orang yang dikendalikan ini, hampir tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ini berarti bahwa bahkan orang terdekat dan paling terpercaya di sekitar Anda kemungkinan besar akan menemukan sesuatu yang mirip dengan Ningxiu. Ini terlalu menyusup. Mengetahui hal ini, Su Yi mau tidak mau mengerutkan kening, menyadari kesulitan masalahnya. Wumen memang sudah lama hilang di alam para dewa. Sejak Yi Daoxuan berada di dunia dengan pedangnya, Wumen sudah menghilang di sungai sejarah yang panjang. Warisan dan teknik rahasia yang berhubungan dengan Wumen bahkan lebih langka di dunia. Di dunia saat ini, memang ada banyak sekte perdukunan, tetapi semuanya palsu, dan cara mencarinya sama sekali berbeda dengan perdukunan kuno. Singkatnya, yang menghilang di alam para dewa adalah garis penyihir kuno. Tapi sekarang, kekuatan garis keturunan penyihir kuno telah muncul kembali di dunia, dan itu terkait erat dengan Gunung Roh Surgawi Barat. Namun, meskipun Su Yi mahir dalam semua jenis seni rahasia dan Taoisme di kehidupannya dulu dan sekarang, dia hanya tahu sedikit tentang kekuatan garis keturunan penyihir kuno. Dalam keadaan seperti itu, jika Sitian Lingshan menggunakan Ningxiu seperti ini, dan kemudian menggunakan metode ini untuk menghadapinya, sangat sulit untuk dicegah. Coba pikirkan, jika Qi Wei, yang saat ini bekerja sama dengan Su Yi, telah dikendalikan oleh teknik Gu ini, seberapa burukkah itu? Dalam surat rahasia itu, Qi Wei juga menyebutkan bahwa klan Dewa Kilin mereka telah mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan garis keturunan penyihir kuno, selama ada petunjuk, mereka akan memberitahu Su Yi sesegera mungkin. Terima kasih kali ini. Setelah memikirkannya sebentar, Su Yi menjawab dengan sungguh-sungguh, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Su Yi memutuskan untuk kembali ke pengadilan Dewa Qingwu untuk mundur selama beberapa waktu. Kuil Yunji dihancurkan, dan dia mendapatkan banyak harta rampasan, yang semuanya merupakan harta latihan yang langka dan berharga. Menurut prediksi Su Yi, dalam waktu setengah tahun, dia akan mampu menembus tahap akhir alam ekstrim. Tentu saja, sebelum kembali, Su Yi harus pergi ke kamar dagang Kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur. 3 hari kemudian, kota kuno musim semi dan musim gugur. Su Yi menyerahkan sejumlah rampasan yang disita dari kuil Yunji kepada Penatua Wei dari kamar dagang Kilin. Tuan Wei adalah orang Qi Wei, dan dia sudah lama mengetahui identitas Su Yi, dan dia tidak pernah menolak. Lagi pula, rampasan perang diserahkan kepada Kilin Protos, dan Wei tua tidak berani menolak tanpa izin. Di kamar dagang Kilin juga Su Yi mengetahui tentang peristiwa besar yang terjadi di benua Vulkan Selatan. Ternyata di hari kedua setelah kuil Yunji dihancurkan, raksasa teratas, Hong Chen Motu, juga mengalami gangguan. Dewa menengah yang menyebut dirinya, Yan Suiming, menginjakkan kaki di tanah setan debu merah untuk menantang. Hanya satu orang, mengalahkan 19 dewa tinggi di dunia manusia dan iblis berturut-turut, dan bahkan mengalahkan Master 1 Alkimia.
Begitu berita itu keluar, terjadi keributan di Nanhuo Shenzhou, dan semua orang terkejut karenanya. Dikatakan bahwa Yan Suiming berasal dari tempat yang tidak dikenal bernama Zixia Dongtian. Kekuatan tempurnya menakutkan di langit. Tetapi di masa lalu, seluruh domain dewa tidak tahu bahwa ada Yan Suiming dan dewa tinggi menakutkan lainnya di alam ekstrim. Menurut rumor, Yan Suiming lahir dengan 9 yin mendalam tubuh, dan kekuatan supernatural dari Dao besar, melewati ribuan air perang, yang dikuasai bahkan lebih cemerlang, tak tertandingi di dunia yang sama. Bahkan master penyempurnaan pertama dikalahkan oleh kekuatan magis ini. Dalam pertempuran ini, Red Dust Demon Soil dipermalukan. Dan pemenang Yan Suiming mengambil harta karun kota praja, istana Tot Osmanthus dari tanah setan debu merah. Ini adalah taruhan untuk pertempuran, tanah iblis Hong Chen kalah, jadi dia hanya bisa menyerah dengan enggan. Faktanya, tanah setan debu merah tidak berani bertobat pada saat itu, karena bukan hanya Yan Suiming yang pergi ke tanah setan debu merah, tetapi juga tuannya, guru gua Zixia. Mendengar berita ini, Su Yi mau tidak mau mengangkat alisnya, bukan karena dia terkejut dengan betapa kuatnya kekuatan tempur Yan Suiming. Itu karena Yan Suiming mengambil pohon laurel dari Tot Palace. Pohon suci ini awalnya berakar di kedalaman mata laut yang kacau di kedalaman laut yang tak terbatas, mengandung asal-usul abadi bawaan, dan dapat dianggap sebagai dewa bawaan di jalan menuju keabadian. Dahulu kala, pohon Osmanthus ini diambil oleh Yi Daoxuan dan ditanam di Pulau Qixia. Untuk Taipan Top manapun, jika mereka dapat memiliki dewa yang abadi, itu sama saja dengan memiliki surga latihan yang terbuka secara bawaan, yang dapat memenuhi kebutuhan kultivasi orang-orang di alam para dewa. Kasihan. Pada saat itu, Yi Daoxuan mengalami perubahan besar di laut tanpa batas. Tidak hanya dia dikhianati oleh beberapa teman yang setia kepada Jinlan, tetapi dia juga dikepung oleh banyak musuh yang tiada taranya. Pada akhirnya, meskipun dia berjuang di jalan berdarah, dia terpaksa meninggalkan laut tanpa batas, putus asa. Akibatnya, harta Tao dan harta yang dia tinggalkan di Pulau Qixia juga dibagi oleh musuh-musuh itu. Di antara mereka, pohon laurel dari Tot Palace direnggut oleh Red Dust Demon Soil. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.